Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 66, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika wanita kaya itu berbicara, dia memukul wanita paruh baya itu dengan dompetnya dengan keras. Wanita setengah baya menghadapi pointer dari orang lain, dan berkata lagi dan lagi, aku tidak mencuri, aku benar-benar tidak mengambilnya. Dia mengambil barang saya, orang rendahan sepertimu, apakah aku masih akan menghancurkanmu demi uang ini? Wanita kaya itu menamparkan wajah wanita paruh baya itu, masih tidak melepaskannya, dan menendangnya 2 kali dengan sepatu hak tinggi. Perhatikan baik-baik, apakah saya seperti orang yang kekurangan uang puluhan ribu? Saya hanya tidak ingin sampah seperti ini merugikan orang lain, kata wanita kaya itu. Dilihat dari pakaiannya, dia benar-benar bukan orang yang kekurangan uang, jadi penonton tidak meragukannya sama sekali, tetapi tuduhan terhadap wanita paruh baya menjadi semakin parah. Melihat semua orang berbicara sendiri, kebanggaan di wajah wanita kaya itu semakin kuat. Dia melirik wanita paruh baya itu dengan jijik, dan melanjutkan, kamu pencuri, biarkan semua orang melihat wajahmu hari ini. Mulai sekarang kamu bahkan tidak pikirkan tentang bekerja di Bandung. Mengenal orang, mengetahui wajah dan tidak mengetahui hati, pepatah lama ini telah beredar sejak lama, hanya di permukaan. Tidak mungkin untuk melihat melalui esensi seseorang. Namun ada juga yang mengatakan, mata adalah jendela jiwa. Meskipun Ariel tidak mengetahui sebab dan akibat dari kejadian tersebut, ia dapat melihat dari mata wanita paruh baya itu bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Wanita itu seperti tidak bersalah, tapi tidak tahu mengapa wanita kaya ini menebaknya. Ariel berjalan ke kerumunan dan datang ke wanita paruh baya. Wanita kaya itu melihat Ariel dan berpikir dia tidak tahan, dan berkata, pencuri seperti ini seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang harus menghantamnya. Jika Anda ingin melampiaskan kemarahan Anda, saya akan memberi Anda kesempatan ini untuk pukul dia dengan keras. Wanita paruh baya itu menggigil di sekujur tubuh, jelas sedikit takut. Ariel berjongkok dan berkata kepada wanita paruh baya itu, mengapa Anda dianiaya? Coba katakan padaku, saya dapat membantumu. Mendengar ini, wanita kaya dan terhormat menjadi tidak senang dan berkata, bajingan kecil keluar. Itu dia kelompoknya. Ariel mengangkat kepalanya dengan tenang dan berkata, kamu lagi omong kosong, percaya atau tidak, aku merobek akan mulutmu. Wanita kaya itu melirik Ariel dengan jijik, dan berkata, robek mulutku, kamu tidak ingin tahu siapa aku, ibuku di Bandung mempunyai status, bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Wanita paruh baya itu menggelengkan kepalanya ke arah Ariel saat ini, seolah-olah dia tidak ingin menyakiti Ariel. Jangan takut, katakan apa saja, percayalah padaku. Ariel terus berkata kepada wanita paruh baya itu. Melihat Ariel berani mengabaikannya, wanita kaya itu menendang Ariel. Wanita yang mendominasi seperti itu harus memiliki dukungan, jika tidak, dia tidak akan berani membuat gangguan sebesar itu. Namun, dia tidak terlalu beruntung dan bertemu Ariel. Mata Ariel menyipit, menyusul kaki yang menendang dengan pukulan berat, mengenai betis. Wanita kaya itu menjerit kesakitan. Duduk di tanah. Lebih baik kamu pergi, aku tidak ingin menyakitimu. Melihat situasi ini, wanita paruh baya itu berkata kepada Ariel dengan panik. Ariel tidak peduli, dan berkata, saya mencari pekerja hari ini dan pergi ke rumah saya sebagai pelayan. Jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, saya akan bertanya kepada Anda sekali lagi. Mata wanita paruh baya itu terguncang. Dia butuh pekerjaan.
Apalagi dilecehkan oleh wanita kaya hari ini, dia pasti tidak akan bisa berbaur di pasar tenaga kerja. Tidak ada yang mau bertanya padanya, apalagi perusahaan untuk menengahinya. Tapi, wanita paruh baya itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakannya, kalau tidak akhirnya akan lebih serius. Pada saat ini, wanita kaya yang duduk di tanah mengeluarkan telepon dan berkata dengan keras kepada Ariel, "Bajingan kecil, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf hari ini." "Kamu tunggu." Ariel mengangguk. Bergabung dalam kesenangan tidak terlalu masalah. Mereka yang menonton kesenangan ingin membuat lebih banyak kebisingan. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menemukan pekerjaan hari ini, dan pertunjukan yang bagus tidak akan sia-sia. Setelah wanita kaya itu menelepon, kurang dari 10 menit, sekelompok orang bergegas ke pasar tenaga kerja, lebih dari selusin, ganas dan jahat. Dengan lengannya terbuka dan pria itu bertato, dia bukanlah orang yang baik pada pandangan pertama. "Pergi, jangan menghalangi jalan saya." Kerumunan itu membubarkan diri secara otomatis, seorang pria paruh baya yang botak dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Ketika wanita kaya itu melihatnya, dia tertatih-tatih ke samping dan berkata, "Suamiku, bajingan kecil ini berani memukulku. Sial, bahkan istriku kamu pukul. Kamu tidak ingin hidup lagi." Subroto. Orang ini ternyata istri Subroto. Ternyata itu dia. Tidak heran wanita ini berani begitu sombong. Karena nomor registrasi Subroto, banyak orang di tempat kejadian terkejut karena mereka begitu akrab dengan orang ini. Urusan Subroto di tempat ini adalah bisa dikatakan bersembunyi dari kenyataan. Dia sering pergi ke pasar tenaga kerja untuk mencari kuli, dan dia dianggap sebagai sosok yang terkenal di pasar tenaga kerja. Tetapi siapapun yang bekerja untuknya langsung dibayar setengahnya, dan selama itu adalah orang yang dia sukai, dia akan pergi ke pabrik pasir dan batu. Tidak ada orang sama sekali berani menolak. Begitu seseorang menolak untuk menerima bahwa upahnya terlalu rendah, Subroto mematahkan kakinya dan melemparkannya langsung ke pasar tenaga kerja untuk menunjukkan kepada publik. Awalnya, semua orang mengira Subroto akan menderita, tetapi keesokan harinya dia melihatnya di pasar tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang keras di belakangnya. Sejak itu, tidak ada yang berani memprovokasi Liu Guang. Di bawah kekerasan, berani marah tetapi tidak berani berbicara. Banyak kuli tidak lagi memiliki kesan yang baik tentang wanita kaya saat ini, dan melihat wanita paruh baya, siapa yang tahu jika dia dengan jahat menganiaya orang. "Saya hanya ingin mengandalkan anak muda ini untuk berurusan dengan Subroto." Ini juga merupakan hal yang tidak mungkin. Subroto ada di area ini. Siapa yang mampu menahannya? "Bajingan kecil, kamu berlutut dan meminta maaf kepada istriku, dan menjilat sepatuku sampai bersih. Aku bisa membiarkanmu pergi hari ini." Wanita kaya itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ariel dengan wajah arogan. Ariel memandang Subroto dan kemudian pada wanita paruh baya, dan berkata, "Pada wanita paruh baya itu, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya bahkan tidak ingin membantu Anda. Anak muda, terima kasih, saya tahu kamu baik. Tapi aku tidak ingin menyakitimu, kamu harus pergi," kata wanita paruh baya itu. "Mau pergi?" Subroto tersenyum dingin, dan berkata, "Pernahkah Anda bertanya tentang tinju saya? Apakah saya membiarkan kamu pergi, di mana saya harus meletakkan wajahku? Jika saya tidak memberimu pelajaran saya tidak akan terlibat di masa depan. Anak muda, Anda sebaiknya meminta maaf padanya dan jangan menyakiti diri sendiri. Ya, cepat minta maaf. Tundukkan kepalamu, aku tidak akan menertawakanmu." Para penonton tahu bahwa Ariel baik, dan mereka membujuk mereka. Meskipun hanya ingin menyaksikan kegembiraan, Subroto benar-benar membuat pukulannya terlalu keras, dan mereka tidak ingin melihat Ariel berakhir dengan cara yang mengerikan. Mendengarkan pujian dan ketakutan orang lain,
Subroto tersenyum penuh kemenangan, tampaknya kamu masih sedikit bergengsi di sini. Kamu seperti anjing tidak memandang masa depan, mengetahui bahwa saya tidak mudah untuk diprovokasi. Meskipun Subroto memiliki banyak arogansi mendominasi, orang-orang tidak puas, tapi tidak ada yang berani main-main dengan dia di tempat ini. Semua orang tidak berani berbicara. Nak, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan istriku? Menjilat sepatunya hingga bersih, dan kemudian merangkak di bawah selangkangan saya. Aku akan melepaskanmu hari ini, hahaha. Subroto merentangkan kakinya. Setelah membuat gerakan, dia melanjutkan. Bagi mereka yang bisa melewati selangkangan Subroto, itu akan menjadi masalah untuk membicarakannya di masa depan. Wajah Ariel membeku, dan dia akan menuju Subroto. Wanita paruh baya itu meraih tangan Ariel, berkata kepada Subroto, hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sialan, kamu wanita tua. Apakah kamu ingin aku pukul? Biarkan dia berguling. Subroto mengutuk. Ariel menggelengkan kepalanya pada wanita paruh baya itu, memberi isyarat bahwa tidak apa-apa, dan berjalan ke Subroto. Subroto memandang Ariel dengan penuh kemenangan, merasa bangga bahwa dia akan menciptakan kembali kisah legendaris di pasar tenaga kerja. Ledakan. Ariel yang mendekat menendang Subroto di bawah selangkangannya. Ekspresi Subroto terdistorsi kesakitan, dan dia jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Kakinya gemetar takut joninya akan sepenuhnya dihapuskan. Minggir. Jangan menghalangi, cepat pergi. Pergi, pergi dan pergi. Geng Subroto hendak mengepung Ariel, dan lusinan orang mengerumuni kerumunan penonton. Bimo berjalan masuk ke kerumunan. Bersambung.